Oke guys, hari ini kita mau sedikit review mengenai mobil Civic Type R FL5 nih yang kita pakai harian ya. Jadi ini sekarang kilometer sudah tercatat sekitar 425 km di odometernya. Jadi ini masih kecil ya, belum selesai in-rayan. Dimana in-rayannya sendiri sekitar 1000 km. Nah jadi gue pakai terus tiap hari biar cepet ya, nggak sabar banget pengen lewat 1000 kilo dan langsung pengen gaspol, karena dari kemarin ya paling ngegasnya sekali-sekali dikit-dikit doang. Anyway, buat harian mobil ini sangat-sangat top, enak banget buat dipakai. Jadi buat musik semua segala macam komplit di sini udah. Terus setirnya juga fitur banyak banget ya, buat volume control, ganti lagu segala macam, ada voice command, dan dia punya di sini nih kerennya ya, si Civic Type R itu dia punya dua cluster nih yang bisa dibagi nih. Jadi kiri sama kanan bisa main sendiri-sendiri. Jadi yang kirinya contohnya kita mau ngelihat tampilan dari handphone, radio atau apa, semua bisa dipilih dari sini. Dan yang kanannya ini bisa dipakai untuk ngelihat info-info seperti GPS, bus, terus udah gitu juga G-sensor. Pokoknya banyak banget yang bisa ditampilin. Plus ini juga bisa ngontrol safety supportnya seperti yang lane keeping assist, sama dia punya yang bisa buat ngikutin orang ya, pakai radar depan tuh. Nah terus di tiap mode tampilannya pun beda juga nih. Ini comfort, kita rubah jadi sport, otomatis tampilan sininya beda. Dan yang R mode ini juga lain lagi ya. Dan tiap mode ini memiliki tampilan ininya beda-beda lagi tuh. Jadi kalau yang kanan ini mainin, kirinya juga bisa main. Tapi tampilan tengahnya yang R mode itu lebih racing ya, dan suara mesin juga jauh lebih terdengar lewat speaker sebenarnya, bukan suara mesinnya ya. Nah kita akan coba, mungkin ntar kalau ada kosong gue akan kasih lihat perbedaan antara di comfort sama di R mode langsung. Ada di sport mode juga kurang lebih mirip lah sama R mode, cuman respon mesin lebih kecil, dan juga dia punya steering lebih enteng kalau di sport mode dibanding di R. Yang bener-bener enak dari Type R itu adalah ya nyetir manual ya, karena mobil Civic Type R memang harus manual dong. Nah si shifternya ini menurut gue perfect banget ya, shifting positionnya ini udah enak. Tapi kalau dikasih short shifter mungkin bisa lebih mantap lagi sih. Nah ini buat daily, dia ngebantu dengan adanya downshift blip ya. Jadi otomatis dia ngegas sendiri buat ngejaga RPM-nya tuh, jadi nggak terlalu tinggi waktu RPM kita turun gigi kan biasa RPM naik tuh. Nah dia gas dikit, otomatis mobil deselerasinya juga lebih smooth. Nah dengan adanya fitur itu ngebantu banget ya, karena nggak tiap hari kan kita bisa main hill and tow. Dengan ada fitur itu ngebantu waktu kita lagi kencang nih, kayak gini nih contoh, auto rem mendadak. Nah dia otomatis ngimbangin RPM-nya tinggi sehingga mobilnya nggak langsung engine brake gitu. Jadi ngejaga mesin juga lebih awet ya. Karena kalau di engine brake terus kasihan mesinnya beban. Pak. Oke, sayangnya depan udah macet lagi, tapi kurang lebih perbedaannya seperti itu ya. Waktu di comfort mode sama di R mode, suara raungan mesin bohongannya itu lewat speaker ditransfer ke dalam, sehingga rasanya tuh di waktu kita nyetir, wah gila, kenceng banget nih, seperti itulah. Nah kita baru sampai ke workshop. Habis ini kita akan lanjutin videonya mengenai keseharian gua, apa aja yang gua kerjain di bengkel. Nah kita baru sampai workshop. Wih, udah ada dua mobil keren ya di dalam. Ada BMW M2 Competition sama Subaru BRZ. Yuk kita lihat mau diapain aja nih mobil. Oke, sekarang depan kita ada Subaru BRZ ya, ini lagi kita kerjain nih, lagi pemasangan HKS oil cooler ya. Kita bisa lihat sangat-sangat gede banget nih oil cooler HKS. Ini bagian core-nya ya, ini didapat angin dari depan, dan ini bisa disetel nih bukaan. Dia punya ductingnya. Jadi kalau buat di BRZ sama di 86 tuh beda tuh lubangnya. Jadi posisinya kalau di BRZ lebih buka, 86 tuh lebih nutup ya man, itu ya. Ya. Nah ini udah ada semua fittingnya ya, jadi benar-benar presisi. Ini akan dipasang nanti, ketemunya di sini nih, di
sandwich oil coolernya. Dan oil coolernya punya sandwich, dia dapat juga fitting untuk kita pasang kayak temperatur atau pressure sensor. Buat yang mau punya data logger kepisah, itu bakal sangat guna. Plus di sini tadinya ada apa namanya itu, reservoir ya, reservoir buat air wiper nih segede gini nih. Nah, reservoirnya ini jadi nggak bisa dipakai, tapi dikasih sama HKS yang baru ya. Reservoir barunya itu seperti ini. Jadi reservoirnya ini nanti akan ditaruh, posisinya ada di sebelah kaki. Nanti kalau udah kepasang, ya ini terpaksa oil case kita harus relokasi lagi nih karena bakal mentok. Anyway, supercharger ini sangat perlu oil cooler karena kita udah tes habis 2-3 kali hard run di dyno, temperatur olinya juga udah cukup tinggi ya, makanya kita perlu pendinginan ekstra. Oke, lanjut. Sekarang depan kita ada mobil M2 Competition. Nah, M2 Com ini kita mau pasang radiator CSF. Ini ngebantu untuk mendinginin temperatur ke intercoolernya ya, jadi biar udaranya lebih adem, lebih dingin. Plus kita ada juga mau pemasangan FTP. Oke, kita mau pemasangan FTP charge pipe. Charge pipe-nya udah pasang kemarin. Ini adalah intake pipe. Jadi intake pipe ini untuk udara masuk ke turbo ya. Orinya diganti yang bahannya plastik menjadi aluminium. Ini ada semacam kayak apa, gold metal ini nih untuk reject panas. Nah, ntar begitu udah buka kita lihat lagi ya. Gue cobain dulu ya. Ya, lu cobain dulu. Ini, aduh. Oke, berikutnya kita mau test drive mobil customer. Ini sebelumnya udah menggunakan 10 coilover ya, jadi menggunakan 10 flex A kalau nggak salah waktu itu, flex A coilover. Terus penggantian muffler. Sekarang mau dicoba nih, katanya ada sedikit bunyi-bunyi tadi, tapi udah kita troubleshoot. Nah, setelah kita cek memang masih ada bunyi ya. Jadi kita mau bongkar lagi bagian bawah, kita cek bagian apakah ada yang kendor atau memang begitukah. Sekarang kita mau cek bagian shocknya. Yuk kita lihat. Ada Pajero. Oh siap bosku. Gimana nih mobil? Ngejeduk-jeduk. Jeduk-jeduk. Tadi barusan gue telepon nama itu Om Agus. Ya kenalan ngobrol. Coba ngomongin ini. Iya, sama gue ada masalah di apa? Fortuner juga ada. Tadi lagi mau nanya apa? KD. Coba gue ambil scanner dulu. Nah, bagian belakang tadi kita dengar bunyi-bunyi, rupanya dari barang-barang. Jadi begitu turunin, bunyi belakang udah hilang. Sekarang lagi pasang balik, problem solve, bisa balik deh mobil. Nah, biar Z-nya udah balik, sekarang kita lihat yang ini lagi yo. M2 Competition. Sekarang lagi dibuka ya, bagian atas sudah terlepas. Ini kita lagi mau akses intake pipe menuju ke turbo. Mana tuh turbonya? Oh itu dia. Itu dia ya, bagian turbo di situ. Biar lebih gampang aksesnya, kita akan buka charge pipe-nya dan juga down pipe bawahnya. Ada kiriman Type R baru dari Honda. Ya, ketemu lagi. Kirim lagi nih. Iya. Buat weekend yang ini pakai lah. Pak, itu yang suratnya nanti sore diantar. Oke. Terus ini saya bawa yang plakat yang punya badan. Oh iya. Oke. Nah, guys, kita kedatangan lagi ya Civic Type R. Ini langsung turunin? FL. Iya, siap. Turunin lagi apa kabar? Siap.
Aku benerin. Oh, mau cuman duluin boleh Iya. kalau mau cobain. Ntar bapak itu ya, apa lepasin lagi Langsung ganjelan. Ya, aman deh. Sip. Aman. Oke. Starter pertama. Aduh, nggak ada suaranya nih. Nggak asik nih kalau masih standar ting-ting. Perawan ting-ting masih gres baru. Nah, akhirnya kita dapat juga nih ya. Dapat mainannya nih. Diecast Tomica bukan ya, tapi ya at least ini Civic Type R sesuai dengan mobilnya ya, Type R. Dan ini kita dapat apa nih? Widih, dapat imaninya guys. Dapat imani, tulisannya Civic Type R ya. Imani bukan sih? Oh iya bener nih, imani. Lalu dapat plakatnya ya. Ini buat ditaruh nih di rumah nih. Plus, oh ini ada baju ya. Baju Civic Type R. Berikutnya kita mau kerjain apa nih? Ford ya, ini Ford Focus dan yang tipenya adalah yang EcoBoost alias udah turbo. Ini mobil langka nih di Indo, jarang ya. Dan ini kita dapat yang udah diberesin nih. Kemarin sempat ada masalah di dia punya apa O2 sensor, dan juga kemarin dia punya intake manifold bocor. Jadi hari ini udah beres semua, kita mau naik dyno. Mobil ini kita harus matiin traction controlnya rupanya dari setir ya, untuk kita bisa ngelakuin power run, karena kita bakal masuk ke sini nih. Nah, oke. Tadi kalau nggak ininya bakal kedip-kedip terus. Mari kita coba standar mobil Ford Mustang. Oke, sekarang kita mau remap mobil Ford EcoBoost Focus EcoBoost. Waduh, duitnya keluar semua nih. Ini port OBD-nya ada di bawah sini. Kita taruh dulu. Oke. Sekarang kita mau update tuningan kita via OBD. Kita refresh lagi berlangsung. Setelah ini kelar, kita akan tes dyno lagi untuk lihat hasilnya. Hasilnya udah cukup bagus ya, dapat power sampai 141 wheel horsepower. Nah, habis ini kita mau coba lagi tweak dikit buat lihat apa masih ada kenaikan lagi. Habis ini kita flash lagi, kita lihat lagi hasilnya ya. Standar yang warna biru. Ini mappingan pertama kita yang warna merah, dan ini yang terakhir tadi kita lakukan retune custom tune stage 1 dengan oktan 98 ya, jadi powernya lebih gede lagi di bagian bawah sama tengah. Nanti capai power sampai 143,5. Torsinya juga kita bisa lihat ya, torsinya dari yang aslinya warna biru menjadi kuning ya, naik sekitar berapa nih, 10 sampai 15% lah ya. Sini bedanya tuh 18%-an. Dan on engine-nya power yang bawaan aslinya mobil tuh 180 HP ya, kurang lebih 180, sekarang dapat sampai 200
horsepower. Ya lumayan, naik 10%-an, tapi grafiknya kita bisa lihat. Nah jadi inilah kelebihan custom tuning daripada tuning yang ibaratnya cuman copy paste. Sekarang kita nyobain nih ya, gaspol. Lumayan deh. Remnya kagak dapet langsung. Kenceng kok ini mah. Berasa loh. Lumayan ini mah. Harian. Tadinya mah ngempos ya bawahnya. Bawahnya iya. Di D-nya nih, karena D-nya habis kita tune yang gue bilang nih. Jadi kalau jalan-jalan santai gini ya masih kayak biasa. Tuh. Sekarang begitu gua gas, zeng, kickdown-nya berasa nih. 30%, 40%. Tuh. Ya kan? Jadi kalau gue demen ada preknya dikit. Jadi di bawah 30% lu bisa jalan kayak gini nih, santai. Oh, Nah, begitu kita mau tendang, nggak usah sampai pol, 40% nih gua gas. Tuh, langsung kickdown. Sebelumnya kan nggak bisa. Buat nyelip gampang. Iya, bener, nggak usah mainin paddle shift, jadi lu di D aja nih. Kalau sebelumnya kan mesti jejok banget baru ada tuh ya. Ini nih. Lumayan juga nih. Itu traction control masih on loh. Gue cuman nggak full tuh, tadi setengah gas doang. Ya, akhirnya sudah jam 6, kita mau balik. Sebelum balik, mari kita ganti plat nomornya Type R dulu. Ya, ini dia traffic depan bengkel tiap Jumat malam. Rame, macet, dan harus ngopling lagi gua nih. Ya, tapi gitulah kurang lebih keseharian gua tiap hari di bengkel. Thank you buat yang udah ngikutin videonya. Kita akan balik lagi nanti dengan video vlog lainnya. Oke, sampai jumpa lagi guys di video berikutnya. See you guys.